sejumlah pedagang di Pasar Badung dan Pasar Bali mulai kembali berjualan. Sementara perbaikan di Pasar Badung masih terus berlanjut. Pembersihan area Pasar Badung terus dilakukan hingga Jumat pagi. Pedagang pun mulai kembali berjualan meski tidak semuanya. Meski demikian, pedagang mengaku masih was-was dengan kondisi di Pasar Badung. Pasar Badung menjadi salah satu lokasi yang terdampak banjir. Sejumlah warga Dusun Tengading Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali yang menjadi korban banjir masih mengungsi di rumah-rumah kerabat. Total ada 5 kepala keluarga di Desa Antiga yang masih mengungsi. Hingga kini saudara masih menunggu bantuan dari pemerintah. Berdasarkan data BPBD Karangasem, ada sekitar 35 kepala keluarga korban banjir yang masih mengungsi akibat dampak rumahnya terendam banjir. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan pihaknya masih mendata kios dan ruko di Pasar Badung dan Pasar Kumbasari yang rusak akibat banjir. Menurut Koster, pihaknya akan memberikan ganti rugi kepada pedagang yang kios dan rukonya rusak akibat banjir. Koster mengatakan nantinya ganti rugi untuk pedagang ini akan menggunakan APBD Provinsi dan Kota Denpasar. Sementara untuk perbaikan infrastruktur dan fasilitas umum akan dibantu dana dari APBN. Gubernur Bali Wayan Koster telah mengeluarkan status tanggap darurat selama 2 pekan mulai dari Rabu 10 September 2025. Sedang dihitung karena itu ada sekitar 474 kios dan los plus ruko gitu. Itu akan diselesaikan semua dan sudah ada sharing APBN menangani infrastrukturnya, kemudian ganti rugi untuk para pedagang itu akan ditangani oleh pemerintah Provinsi Bali dan Kota Denpasar dan dananya sudah tersedia. Dan untuk mengetahui situasi terkini di Pasar Badung, Denpasar, dan lokasi pengungsian di Karangasem, Bali, sudah ada jurnalis Kompas TV Nandang Astika dan jurnalis Kompas TV Eka Winarta. Kita terlebih dahulu menuju ke Nandang Astika. Nandang, selamat pagi. Seperti apa kondisi Pasar Badung pasca banjir? Apakah pedagang ini sudah kembali berjualan? Ya, selamat pagi Okta dan saudara. Memang pada hari ini untuk aktivitas di Pasar Badung sudah terlihat mulai normal. Jadi sejumlah pedagang juga sudah mulai melakukan aktivitas seperti biasa, namun pedagang yang sudah kembali berjualan ini hanya yang berada di lantai 1 dan di lantai 2 seperti itu. Nah, sementara yang biasanya di pelataran ataupun yang di kawasan basement yang juga ramai pedagang, termasuk yang digunakan untuk tempat parkir kendaraan, itu masih belum bisa digunakan lantaran masih banyak material berupa air maupun lumpur yang saat ini sedang dilakukan penyedotan. Dan pada saat ini juga petugas juga tengah melakukan pemangkasan atau pemotongan batang-batang pohon yang berada di sisi pasar yang tepatnya berada di sungai, samping sungai untuk melancarkan arus air agar tidak tersumbat. Sementara di belakang saya juga mulai terlihat aktivitas petugas yang tengah melakukan proses penyedotan di beberapa titik di basement karena salah satu basement tepat yang berada di pelataran Pasar Badung ini airnya masih cukup terbilang tinggi seperti itu, Okta. Nandang, selain kios dan toko, apa saja yang mengalami kerusakan akibat banjir di sana? Ya, mengenai kerusakan yang banyak terjadi di sini adalah lapak-lapak pedagang, terutama yang berada di pelataran luar maupun yang berada di basement. Itu kebanyakan barang dagangan maupun meja-meja pedagang itu terbawa arus banjir karena derasnya air pada saat banjir hari Rabu kemarin. Seperti itu, Okta. Oke, Nandang, lantas bagaimana dengan ganti rugi? Apa saja yang nantinya akan dapat, kemudian sudah didatakah ini terkait dengan ganti rugi nanti? Ya, memang sebelumnya Gubernur Wayan Koster tengah meminta kepada atau mulai berkoordinasi dengan Wali Kota Denpasar
untuk membahas mengenai ganti rugi ini. Namun pada saat ini masih dilakukan proses pendataan yang terdata ada sekitar 200 pedagang. Apakah ini semuanya akan mendapatkan ganti rugi atau akan mendapatkan dana bantuan, karena ini merupakan faktor dari bencana alam yang biasanya kalau bencana alam mereka atau korbannya ini mendapat seperti itu. Mengenai untuk besarannya ini masih atau nominalnya ini masih dalam tahap koordinasi seperti itu, Kak. Oke, ada sekitar 200 pedagang yang nanti bagaimana ganti rugi akibat banjir. Kita sekarang menuju ke Eka Winarta di lokasi pengungsian di Karangasem, Bali. Eka, selamat pagi. Bagaimana kondisi warga di pengungsian? Apakah kebutuhan warga sudah terpenuhi, Eka? Selamat pagi, Okta dan saudara. Sampai saat ini, seperti inilah kondisi yang ada di belakang saya, pengungsian yang di Dusun Pengading, Desa Antige, Kecamatan Bangis, Kabupaten Karangasem. Di mana di tempat saya melaporkan saat ini memang salah satu pengungsian yang berada di Kecamatan Bangis. Memang sampai saat ini di tempat saya melaporkan ada sekitar 5 kakak yang bertahan mengungsi di sini dengan jumlah orang sekitar 9 orang yang terdiri dari anak-anak, balita, orang dewasa maupun lansia. Selain itu, selain di lokasi saya melaporkan, memang di Kecamatan Bangis terdapat 3 lokasi pengungsian yang berada di rumah-rumah warga, seperti yang berada di Desa Gegelang, Antige, dan Desa Padangbae. Memang di tempat pengungsian warga di sini memang warga-warga tidur di teras-teras rumah dengan alas dan selimut seadanya, sehingga saat malam hari memang pengungsi atau warga yang mengungsi memang merasakan kedinginan. Sampai saat ini memang pengungsi sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah, terutama sembako, tempat tidur, karena selama 3 hari pasca banjir ini pemerintah belum ada menyalurkan bantuan ke para pengungsi. Bahkan sempat Wakil Bupati memberikan bantuan, namun bantuan itu terbatas bagi pengungsi. Nah, sampai saat ini saya sempat mewawancari salah satu pengungsi yang masih bertahan di tempat pengungsian rumah-rumah warga, karena sampai saat ini pihak pemerintah Kabupaten Karangasem belum menyediakan dan tidak menyediakan posko pengungsian, sehingga warga harus mengungsi mandiri ke rumah-rumah warga. Seperti ini pernyataan salah satu korban banjir, yaitu Jero Mangku Ketut Rinu. Mandiri saya. Kemana aja Pak biasanya ngungsi ini Pak? Ke tetangga terdekat atau keluarga terdekat yang tidak kena banjir. Nah, untuk saat ini gimana kondisi rumahnya Pak? Kondisi rumah saya dalam situasi hari ini masih terendam air dan tidak bisa dipakai untuk aktivitas. Berarti untuk tidurnya di pengungsian di mana Pak? Ya seadanya segini aja. Dibilang nyaman, ya nyaman. Bilang tidak, ya tidak. Itu kalau tidaknya sudah pasti itu tidak nyaman. Oke, seperti itu Okta, wawancara saya dengan salah satu korban yang masih bertahan di pengungsian. Seperti itu, kembali ke studio, Okta. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Eka Winarta dari Karangasem, Bali. Dan sebelumnya ada Nandang Astika dari Pasar Badung dan Pasar Bali. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.